Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurgantini Awaliyah, NIM saya 19180503. Latar belakang masalah. Perkembangan informasi, khususnya di bidang teknologi informasi, komputer dan telekomunikasi sangat dirasakan manfaatnya dalam berbagai bidang pekerjaan, terutama dalam hal ketepatan dan kecepatan proses. Perkembangan informasi juga telah merambat ke perpustakaan, sehingga perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi dituntut untuk menggunakan dan mengikuti perkembangan informasi secara berkelanjutan. Rumusan masalahnya, bagaimana membuat sistem yang manual menjadi terkomputerisasi berbasis desktop, sehingga dapat mempermudah petugas perpustakaan untuk menginput data dan menyimpan data, dan mempermudahkan dalam pencarian informasi buku, sehingga pengunjung merasakan kenyamanan berbeda saat berkunjung ke perpustakaan. Tujuan pembuatannya: 1. Membuat sistem informasi yang akan mempermudah petugas perpustakaan dalam mengelola sistem peminjaman buku dan pengembalian buku. Yang kedua, membuat sistem informasi yang akan mempermudah sekolah dalam penginputan data buku, pencarian data buku, menyimpan data buku, dan melihat data buku yang hilang. Yang ketiga, membuat sistem informasi yang akan mempermudah dalam pembuatan laporan mengenai kegiatan perpustakaan. Dan yang terakhir itu, yang keempat adalah membuat sistem informasi yang akan mempermudah dan menganalisa sistem perpustakaan. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu manajemen di dalam pengambilan keputusan. Untuk memahami arti dari sistem informasi, terlebih dahulu kita itu harus mengerti dua kata. Yang pertama itu sistem, dan yang kedua itu adalah informasi. Yang pertama, kata sistem itu didefinisikan sebagai kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi itu sendiri yaitu didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Perpustakaan, industri, pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Adapun pengertian perpustakaan secara umum dan secara khusus. Secara umum adalah perusahaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang masa tanpa membeda-bedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi. Sedangkan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya. Mikroskop Excel. Mikroskop Excel atau bisa disebut juga dengan mikroskop official Excel, yaitu sebuah program aplikasi lembar kerja Spreadhouse yang dibuat dan distribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Word dan Mac OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurcaya Rahayu dengan NIM 19180635. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan data perpustakaan sekolah dasar. Pertama, di sini ada menunya. Ada data buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan input pengunjung. Di sini ada data buku. Untuk data buku ada nomor, kode buku, kategori, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit.
Di sini kita memasukkan nomor dengan secara manual. Lalu kode bukunya kita menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk kategori judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit kita diisi secara manual. Untuk kode bukunya ada kode dan urut. Untuk kode kita menggunakan rumus seperti ini. Kita mengambil dari kode kategori yang ini. Terus untuk urutnya kita menggunakan rumus seperti ini. Terus di sini ada data anggota. Untuk data anggota kita ada nomor, NIS, nama, jenis kelamin, kelas, status, dan alamat. Untuk isiannya kita diisi secara manual. Dan di sini ada peminjaman buku. Di sini peminjaman buku, di data peminjaman ada nomor pinjam, ada kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, peminjam menggunakan nomor NIS, terus namanya, kelas, tanggal pinjam, dan batas pinjam. Coba kita hapus. Untuk judul buku, kita menggunakan rumus ini. Dan pengarang juga menggunakan rumus seperti ini. Ini sama rumusnya, yang membedakannya adalah ini, angka yang ini. Terus untuk nama kita menggunakan rumus seperti ini dan diambil dari data siswa yang ini. Coba kita tulis kode bukunya, maka akan muncul dengan secara otomatis judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya. Lalu kita isi ini peminjam dengan nomor NIS di data siswa. Misal nomor NIS-nya ini. Maka akan muncul nama dan kelas secara otomatis. Lalu kita coba isi tanggal pinjamnya. Misal isi tanggal 24 bulan 6 2020. Maka akan muncul, coba di sini kita akan masukkan tanggal pinjamnya. Misalnya tanggal 1 bulan 7 2020. Nah, di sini ada waktu untuk batas pinjamnya tanggal 1 bulan 10 2020 untuk pengembalian bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ida dengan NIM 19180480. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data pengembalian buku perpustakaan. Jadi di data pengembalian ini ada kolom nomor pinjam, kode buku, peminjam, tanggal pinjam, batas pinjam, tanggal dikembalikan, keterangan, denda pelambatan, dan total. Untuk data pengembalian, kita misalnya di sini tulis nomor pinjam misalnya 1.
maka di sini akan muncul kode buku yang dipinjam dan peminjamnya siapa. Di sini juga ada buku yang dipinjam, pengarangnya, tahun terbit dan penerbit, dan peminjam juga ada nama, ada kelasnya. Dan untuk pengembalian di sini misalnya dikembalikan pada tanggal 23 misalkan. Dan keterangannya misalnya terlambat, maka di sini akan muncul denda sebesar 2.000, keterlambatannya 4 hari dan totalnya 8.000. Untuk denda ini kita menggunakan rumus if yang diambil dari tabel denda yang sebelumnya sudah dibuat dengan keterangan terlambat denda 2.000, rusak 50.000 dan hilang 100.000. Dan untuk keterlambatan di sini menggunakan that if untuk selisih dari batas pinjam hingga tanggal dikembalikan. Di sini batas pinjamnya tanggal 19, dikembalikan tanggal 23, maka keterlambatan itu adalah 4 hari. Di kolom keterlambatan ini kita menggunakan rumus if. Jika rusak maka tidak dihitung, dan jika hilang juga tidak dihitung, maka yang dihitung adalah keterlambatan. Dan untuk totalnya, karena di sini ada angka, maka dikalikan dengan jumlah denda, sehingga rumusnya if jika O5 keterangannya terlambat, maka dikalikan dengan Q5, yaitu keterlambatan. Apabila bukan terlambat, maka totalnya sama dengan denda. Dan untuk selanjutnya adalah input pengunjung. Di sini ada 10 pengunjung. Misalnya di input lagi data pengunjung dengan NIS 20.6034, maka di sini akan muncul nama dan juga kelasnya. Untuk melihat dari jumlah pengunjung, maka di sini ada ringkasan pengunjung yang berisikan grafik dari pengunjung tersebut. Di sini ada data per siswa yang diambil dari data input pengunjung, nama, juga kelas. Untuk data per kelas di sini ada kelas 1 sampai kelas 6. Untuk jumlah kunjungan, di sini kita menggunakan rumus count if dari mulai D7 hingga D seterusnya. Lalu di sini ada grafik jumlah kunjungan dari siswa dari mulai kelas 1 yaitu 2 orang, kelas 2 jumlah kunjungannya 1, kelas 3 3, kelas 4 2 kunjungan, kelas 5 1, kelas 6 2 kunjungan.